tertanam rangkaian kalimat dalam jiwa, timbul tenggelam menjadi satu. Genggam jari-jariku bagai batu, mengangkat engkau sampai ke awal. Kini saatnya kulahirkan engkau kembali untuk berlari dan tak pernah berhenti. Mahkotaku adalah jiwamu, semoga kau memahami itu. Anakku, hari ini langit sedang melihat, mengajak bernyanyi di ruang logika. Bangun dan bangkit dari singgasana itu. Masa depan telah siap nanti. Kalau Rangga itu dari segi nama itu adalah Jalaluddin Muhammad Ranggasena. Kita sudah tahu sendiri adalah Jalaluddin adalah satu pemimpin Islam. Muhammad itu adalah pemimpin agama di dalam Islam, adalah nabi terakhir. Rangga itu dalam bahasa Jawa jantan, yang paling jantan. Jantan dalam arti bukan kekuatan fisik, tapi jantan di dalam membumikan ilmunya untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, kreatif, inovatif sesuai dengan digital tadi kalau kita sesuaikan. Tanya sangat bagus. Jadi mulai kelas 1 dia sudah ketua kelas. Nah sekarang di dalam kelasnya bisa dikatakan sebagai pengawas daripada kelasnya. Kemudian dia mengikuti pencak silat. Nah dia cerita sama kakeknya bahwa saya ini bukan ingin jadi kuat. Di dalam pencak silat yang diikuti adalah melatih kesabaran. Itu dalam bahasa kita sekarang adalah olah jiwa, olah karakter, olah mental. Nah, saya lihat dia sudah terlatih di situ. Dan terlatihnya di situ tuh diwujudkan dengan sosial. Nah, di sini sangat bagus pergaulannya. Dia sendiri. Bilangnya, "Ma mau sunat, soalnya temen-temen udah pada sunat," gitu. Ikutin. Apa reaksinya? Nangis kejer sih. Awal-awal dia so berani gitu, soalnya kan ngelihat antriannya pada belum nangis nih. Pas temen-temennya udah pada nangis, dia masuk langsung pas mau baru digunting itunya udah ngejerit gitu Om. Jadi nangis sepanjang ini sih, sepanjang sunat. Rangganya sendiri, iya. Dia mau sunat, soalnya temen-temennya udah pada sunat, terus dia pengen sendiri, terus habis itu ya udah langsung diitin sama ayah. Enggak, aku di rumah, yang lainnya nemenin Rangga sunat. Cerita kalau dia sampai gigit kakeknya, kesakitan, teriak-teriak gitu, kesakitan pokoknya dia cerita, tapi pulang-pulang dia udah main lagi kayak biasa. Iya, awalnya sih memang kami sekeluarga di umurnya 5 tahun atau 4 tahun itu sudah ditawarkan sebenarnya. Semakin kecil sunat itu semakin baik. Nah ketika dia kelas 3 SD itu pernah saya sendiri tawarkan, tapi secara psikis dia nggak berani. Lalu dia bilang, nanti saja. Nah kemudian di kelas 6, begitu Rangga naik kelas 6, karena dia di sekolah itu ketua kelas rupanya. Jadi harusnya sebagai ikon. Nah, tiba-tiba menurut cerita Rangga sendiri dikomplain oleh gurunya, kenapa ketua kelas belum sunat sampai dengan sekarang. Nah, begitu pulang sekolah dia bicara sama ibunya, saya mau sunat. Oke. Kemudian saya pulang kerja, berembulah secara keluarga, lalu dia mengatakan sendiri, saya mau sunat, emang sudah berani. Nah, dia yang mengangguk. Nah
saat itulah saya langsung bilang tanpa pikir panjang, oke, ini kesempatan yang baik, ya sudah lakukan itu sisi satu. Yang kedua ya hal yang mendadak itu sebenarnya tidak baik untuk merencanakan hal besar. Ya, itu sebenarnya kurang tepat itu. Harusnya kan persiapkan jauh-jauh hari. Nah, kemudian dalam satu deadline 1 bulan ya, 1 bulan saya segera itu persiapkan konsentrasi untuk langsung merencanakan proses penyunapan. Gemesin aja, terus peduli gitu sama kakaknya, sayang sama kakaknya, terus diem-diem perhatian, emang kadang ngeselin sih Om gitu. Yang aku suka dia udah bergaul sih sama teman-temannya, terus dia ramah banget ke teman-temannya, dia sayang banget sama kakaknya. Kalau kakaknya sakit dia yang pertama kali ituin kakaknya, apa ya, kakak udah makan belum, kayak gitu. Terus jadi akunya juga kalau dia sakit suka apa ya, itu deh pokoknya dia tuh baik banget. Nurut juga nurut. Tapi yang pernah saya tahu, Rangga itu pernah menolong teman sekelasnya selama 2 tahun. Jadi dia menolong anak seseorang yang tidak sanggup tiap hari membawa uang jajan. Nah, itu pun ibunya tahu karena diinformasikan oleh guru-gurunya. Jadi selama 2 tahun itu dia meminta uang 20.000 sehari untuk sanggup di sekolah itu, namun pecahan 10. Nah, rupanya setelah saya tahu, selama 2 tahun itu dia begitu masuk ke area sekolah, dia panggil anak itu. Diam-diam dia kasih itu 10. Nah, sehingga karena ini mungkin pihak sekolah menganggap orang tuanya tahu tidak. Nah, akhirnya sampailah di telinga saya. Awalnya dia ketakutan. Lalu begitu ibunya dengan Rangga menghadap saya menceritakan keadaan tadi, lalu saya katakan, itulah laki-laki. Nah, kalau kau punya, kau beri. Nah, kalau kau merasa hatimu tak enak melihatnya, kau selesaikan. Karena uang itu adalah hak kamu, ya kau bagi, silakan, itu hak kamu. Ya, itulah bentuk pertanggungjawaban kamu. Maka bagian kamu yang kau membagi, bukan berarti bagian orang lain yang harus dibagi. Nah, itu dari kejadian itu, maka saya percaya kalau si Rangga itu sering membantu kakak-kakaknya di rumah. Sebab anak ini kan hatinya lembut, nggak bisa lihat sesuatu yang ganjil di pikirannya. Jadi bahkan uangnya pun, ya tadi, kalau kesehariannya, kadang kalau saya hari Minggu di rumah, saya kasih uang jajan, taruhlah 20 atau 50 ribu, sebentar ngilang ngumpulin anak tetangga yang kecil-kecil itu. Dia ajak giring semua ke warung, dia beli ini tuh. Nah, pulang-pulang sisa 10.000 uangnya. Nah, enteng aja dia jawab, kasihan anak-anak. Nah, itu seperti itu. Cerita yang paling lucu tidak dalam bentuk suara, tapi ketika saya diajak pergi berjumat, begitu masuk di pintu masjid, nanti kakek di bawah saja, Rangga di atas. Begitu sampai di masjid, sangat banyak temannya yang di atas. Di sini aja bos, di atas. Jadi sangat banyak, bisa puluhan orang. Begitu juga di jalan.
Jadi kalau ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, bro, saya liwat. Jadi pergaulan bukan saja sama anak-anak, tapi sama ibu-ibu termasuk sama bapak-bapak. Saya lihat dia usianya masih muda, tapi pola pergaulannya sudah cukup bagus. Satu karakter yang saya tidak suka dia adalah jarang makan. Ya, jadi dia melupakan makannya karena pergaulannya tadi. Mungkin keras kepalanya, susah diomongin, bandelnya juga. Ya. Dia nggak suka diperintah, nggak suka disuruh-suruh. Dia mau jadi yang pertama. Dia tuh nggak mau disuruh-suruh. Dia tuh maunya dia, pokoknya dia gitu. Pokoknya pertama tuh, pokoknya harus dia gitu. Nggak mau aku suruh. Saya paling tidak suka dengan Rangga itu sederhana ya. Dia ketika melakukan hal yang baik, dia bersembunyi. Dia takut. Saya rasa dia takut, walaupun dia menyimpan sebuah kebenaran di dalam. Dia tentu takut. Padahal dia tahu ayahnya itu tidak pernah melarang. Jadi keberanian dia untuk memulai mengatakan baru berbuat itu dia tidak mau. Jadi dia melakukan dulu baru bicara. Nah itu, jadi nggak sukanya di situ walaupun mengandung kebenaran. Jadi Rangga, anak cucuku sayang, jadi kakek sudah melihat belajarmu sudah bagus, pergaulan sudah bagus, tidak saja sesama anak-anak seumur, tetapi termasuk pada bapak ibu di sini kamu anggap sebagai orang tua. Jadi belajar yang rajin, ya. Kemudian sesuai dengan apa pesan bapakmu tadi, imbing kahirawi. Jadi harus pintar, harus kepintaran ilmunya itu diyakini, kamu harus diikrarkan, kamu harus diimplementasikan untuk kemaslahatan, kebahagiaan orang-orang di lingkungan kita. Itu saja cucuku sayang. Iya, buat lo Rangga, dengerin kata gua, jangan bandel mulu, jangan susah dibilangin. Kalau ini jangan ngeselin deh pokoknya. Pokoknya buat lo, semoga tetap jadi adik yang selalu sayang sama kakaknya, peduli sama kakaknya sampai besar nanti. Ya. Jangan minta kakaknya yang ngerjain. Maksudnya boleh kakaknya yang ngajarin, tapi jangan minta dikerjain. Soalnya udah sering banget tuh kayak gitu. Tapi kalau minta diajarin pasti diajarin. Terus juga kalau disuruh kakaknya tuh mau. Jangan maunya merintah kakaknya dong. Udah. الصلاة خير من النوم
onco diasa pala ete rampa di osu kirim maimu anae kirim maimu arie lingi-lingi lingi ateku lingi diwekimu ora sarotanamu dilambang kalalomu moti malempo warawali si umu nilua uku inaro amma orusi mai lamba aina nefa tocho limbi odam pangonco diasa pala ete rampa di osu kirim maimu anae kirim maimu arie lingi-lingi lingi ateku lingi diwekimu ora sarotanamu dilambang kalomu moti malempo warawali si umu nilua uku inaro amma warawali si umu nilua uku inaro amma lamba lamba rasa lamba rasa lamba lamba rasa lamba rasa. Iya, sebenarnya 2 minggu itu saya sudah buatkan tandu. Tandu itu sebenarnya adalah simbol dari sebuah rumah kecil yang diusul oleh keluarga besar atau perwakilan adat. Nah, rumah itu kan mengandung sebuah arti tadi adalah sebuah kehidupan. Nah, tandu itu sendiri kan diberi ornamen, kan? Diberi ornamen, kain-kain yang berfilsafat itu. Nah, ada kain kuning yang berfilsafat kejayaan. Jadi kita harapkan nanti si Rangga itu menjadi orang yang betul-betul makmur, jaya. Nah, di situ ada lambang kepala rusa. Ya. Tanduk rusa itu artinya itulah lambang daripada kekayaan daripada Bima. Ya. Bima itu kan selain kuda, madu, dia juga banyak dihuni oleh binatang yang namanya rusa. Sebelum dia naik tandu, kita berdoa dari rumah. Kita berdoa untuk mengeluarkan si laki-laki ini, ya. Nah, jadi ketika si Rangganya itu ditandu, lalu ditusuk,
artinya menunjukkan kepada siapapun, ya, bahkan kepada si pribadi Rangga sendiri bahwa dia adalah seorang laki-laki yang memang siap untuk menjadi lelaki sejati dan akan terus melanjutkan sebuah kehidupan yang, maka harapan kita si laki-laki ini, si anak kita ini nanti ketika dia berkarya, ketika dia melakukan sesuatu hal, pasti ada manfaatnya. Nah, itu kenapa harus dicampur dengan kembang kelapa. Lalu kemudian kita campur lagi dengan kembang kenanga. Nah, kembang kenanga itu supaya harum saja. Jadi sosok pemimpin ini kita harapkan apa yang dilakukan itu wangi. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu dia kuasai, setelah itu dia sudah dapatkan, setelah dia itu sudah lakukan, maka tidak lupa bersedekah. Nah, bersedekah itulah ada keping uang logam. Nah, kalau zaman kerajaan dulu mungkin harus keping uang emas itu. Nah, kalau saya nggak kuat itu pakai uang emas, maka saya pakai uang logam. Nah itu, tapi spiritualnya adalah mengajarkan kepada anak ini untuk supaya tadi kalau berbuat itu harus dampaknya menjadi harum. Lalu kemudian kalau berbuat dan berkarya itu minimal harus ada manfaat. Kalau semua itu sudah kau dapatkan, jangan lupa bersedekah. Nah, itu sebenarnya ritual keluar dari rumah. Nah, setelah diiring-iring, kemudian berbondong-bondong antusias tadi masyarakat adat juga untuk ada yang membawa kelapa, ada yang membawa singkong, ada yang membawa padi. Artinya gini, sampai ke generasi kedua, sosok Rangga ini dia genetikanya apa gitu. Nah, orang Bima sehebat-hebatnya di Jakarta ini berasal dari genetika barang tumbuhan ini. Nenek moyangnya itu hadir karena tumbuhan itu. Nah, kita hargai secara genetika ya, bahwa kekayaan alam yang pernah tumbuh di tanah Bima itu harus dihargai setinggi mungkin. Jangan pernah lupakan hasil bumi kita yang menjadikan kita sosok seperti ini. Nah, itu sebenarnya apa yang kita lakukan kemarin. Apa yang dilihat di panggung itu, saya selaku orang tua, ya, saya selaku orang tua biologis kayak ini, dalam posisi adat, ya, ritual, itu saya harus serahkan dulu kepada ketua adatnya. Anak ini tolong diurus secara adat dulu. Hilangkan kekanak-kanakannya, bangkitkan semangat kekuatannya, lalu kemudian kokohkan, ya, yakinkan bahwa dia harus menjadi seorang laki-laki yang melepaskan diri, ya, dari kekanak-kanakannya menuju anak yang remaja, supaya dia siap menghadapi segala sikon itu. Nah, untuk itu kepala adat melakukan satu ritual yang khusus itu, ya, untuk membangun spiritual anak ini. Nah, kemudian setelah itu barulah kepala adat mengembalikan ke kami, ya, bahwa proses adatnya telah selesai dan pemangku adat kembalikan kepada orang tuanya, menggigit batang pohon jarang. Ya. Jadi itu menandakan bahwa gigi merupakan tanda kekuatan seseorang.
jarak itu berarti sudah dia siap menantang siapapun dalam hal yang positif untuk melakukan persiapan persaingan hidup dan kehidupan. Ya. Yang kedua, itu ada semacam menginjak bumi. Nah, artinya anaknya harus sudah siap menancapkan kakinya itu di bumi. Maka dia tidak akan ragu untuk melangkah dan menginjak bumi ini dalam hal sebuah kepentingan itu yang berdasarkan sebuah pedoman Al-Quran dan hadis dalam Islam. Maka injak bumi itu menandakan sebuah kekuatan dalam komitmennya, bahwa saya siap menghadapi kehidupan di bumi ini. Jadi seperti kemarin ritualnya adalah memasangkan keris di pinggangnya oleh pemangku adat. Artinya apa? Seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki itu kalau bahasa Bimanya, laki-laki jantan yang siap bertarung itu namanya Rangga. Nah, mungkin namanya itu Rangga karena saya harapkan dia menjadi seorang laki-laki jantan. Nah, seorang laki-laki yang kuat harus memiliki senjata untuk mempertahankan sebuah lingkaran kepentingan itu tadi. Nah, kejantanannya itu melambangkan sebuah keris. Nah, untuk itu pemangku adat dan seluruh keluarga sudah memberikan kesan dan pesan bahwa mulai saat ini kau sudah bisa menggunakan itu semua untuk kepentingan nanti. Maka sudah diserahkan itu kepada si anak ini, ya, bahwa jikalau suatu saat nanti kamu akan gunakan kekuatanmu, maka secara budaya, secara spiritual, secara kekuasaan tadi, orang tua sudah meridhoi, adat pun sudah meridhoi, bahkan Tuhan pun sudah meridhoi.